Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita masih kembali dengan tajuk Productivity Tools Series. Pada seri ini saya akan mencoba untuk mengupas tuntas tips dan trik penggunaan aplikasi-aplikasi produktivitas seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan sebagainya. Nah, kita masih akan melanjutkan tutorial kita terdahulu, yaitu tentang penggunaan Microsoft Word dan berbagai fitur-fiturnya. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan heading, penggunaan styles ya, untuk memformat sebuah teks dokumen sehingga dapat memiliki tampilan profesional, maka dalam video kali ini saya akan melanjutkan dengan menceritakan tentang table of contents. Sebenarnya pada video sebelumnya juga saya sudah sedikit mengupas tentang table of contents, tapi kita akan menunjukkan kembali di sini dan memperluas penjelasan kita tentang bagaimana mengotomatisasi proses pembuatan table of contents. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mari kita langsung masuk ke dalam tutorial berikut ini. Nah, jika Anda sudah menonton video saya sebelumnya, saya sudah menyiapkan sebuah file di sini untuk latihan kita. Dan saya sudah menggunakan berbagai styles yang tersedia pada Microsoft Word sehingga kita memiliki tampilan dokumen yang profesional ya, dengan judul, subjudul, kemudian ada chapter atau heading 1 ya, kemudian ada subchapter dan seterusnya. Nah, salah satu keuntungan dari style yang sudah kita jelaskan sebelumnya adalah tentang konsistensi dari sebuah dokumen ya, sehingga dokumen itu kelihatan profesional dari awal sampai akhir, konsisten. Jadi misalnya kita punya headingnya itu punya format tertentu, maka format ini akan diikuti sampai ke bawah. Nah, ini sudah kita buktikan dalam video sebelumnya. Nah, keuntungan kedua dari menggunakan styles ini adalah kita bisa menggunakan heading pada styles ini untuk membuat namanya table of contents ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama yang harus Anda pahami bahwa kita tadi sudah menggunakan heading ya, bahkan kita sudah punya sampai 3 level heading di sini, level 1, 2, dan 3. Nah, dengan menggunakan heading seperti ini, maka kita akan memiliki penanda yang dapat digunakan untuk table of content. Jadi nanti table of contentnya akan dibangun berdasarkan heading-heading atau chapter-chapter atau subchapter yang tersedia ini. Nah, caranya juga sangat sederhana. Saya akan berikan tempat luang sedikit di sini, ya. Nah, kemudian saya tinggal mengklik menu references namanya. Jadi ada menu references, dan menariknya dalam pengamatan saya references ini adalah menu yang termasuk paling jarang digunakan oleh pengguna yang saya lihat sehari-hari gitu ya, kayaknya terabaikan atau mungkin tidak tahu bahwa referensi ini adalah bagian yang sangat menarik dan sangat penting untuk digunakan. Nah, sekarang kita tinggal cari satu menu ya, biasanya letaknya paling kiri, yaitu judulnya table of contents ya. Di sini ada beberapa poin ya, beberapa icons. Nah, kita hanya akan menggunakan yang ini, table of content. Kita klik table of content. Nah, di sini dia sudah memiliki beberapa pengaturan ya, atau built-in tables ya. Jadi ada namanya automatic table 1, table 2. Nah, sepertinya perbedaannya hanya pada tulisan table of contents-nya ya. Jadi menu yang satu ini ada contents, ada yang automatic table of contents. Nah, kalau juga tidak mau, kita bisa menggunakan yang manual ya, nanti akan ada langkah-langkahnya tersendiri. Atau bahkan kita bisa membuat namanya custom table of contents ya. Custom ini kita bisa menambahkan beberapa fitur lain ya, atau memformat teksnya sesuai kebutuhan kita, tidak menggunakan format yang sudah disediakan. Nah, untuk saat ini saya hanya akan mencoba dulu dengan menggunakan automatic table of contents 2 ya, table 2. Oke, jadi tinggal diklik saja, maka secara otomatis dia akan menjadi satu table of content, sudah diatur, dan bahkan yang menariknya ada nomor halaman ya, dan nomor halaman ini sudah betul-betul sesuai dengan nomor halaman yang tersedia di halaman ini. Jadi misalnya karena ini ada 4 halaman, kita sampai ke halaman 4 ya. Nah,
dengan menggunakan sistem yang otomatis seperti ini, sebenarnya nanti Anda akan bisa lihat bahwa table of content ini nomor halaman juga akan berubah secara otomatis kalau teks yang dimaksud itu berpindah halaman, ya. Nah, ini mengingatkan kita kepada masa-masa menggunakan mesin ketik, ya. Mungkin generasi saya masih menggunakan mesin ketik untuk beberapa saat. Kita ingat dulu kalau membuat table of content kita harus mengetik titik-titiknya terus sampai ke ujung, lalu kemudian kita lihat nomor berapa, halaman berapa ini muncul dalam teks itu. Nah, ini agak sulit karena biasanya harus dilakukan secara manual. Bahkan kalau dengan menggunakan mesin ketik itu, kita dulunya kita selesaikan dulu proyeknya sampai selesai, baru kemudian kita kasih nomor halamannya diketik ulang gitu, diketik di bawah teks, ya. Nah, ini bisa kita hindari dengan menggunakan table of contents pada Microsoft Word, walaupun saya lihat dalam prakteknya masih ada yang mencoba membuatnya ini secara manual, ya. Nah, ini sangat disayangkan dan kita insya Allah ini bisa dibantu dengan tutorial kita kali ini. Nah, mari kita buktikan apa yang saya katakan tadi. Misalnya saya akan menambahkan beberapa subchapter juga di sini, ya, untuk memperluas teks kita. Kemudian saya juga akan memindahkan chapter-chapter ini ke dalam halaman yang berbeda. Jadi satu chapter itu dipisahkan dengan chapter yang lain dari halaman, ya. Nah, misalnya ini kita mulai saja dengan chapter 1 karena masih berada di halaman yang sama dengan table of content, kita pindahkan dulu. Saya bisa menggunakan Ctrl Enter, ya, untuk memindahkan ke halaman baru. Ctrl Enter, halaman baru. Kemudian kita lihat chapter 2-nya di mana. Oke, di sini chapter 2 kita pisahkan ke dalam halaman baru. Ini, ya. Kemudian halaman 3, chapter 3 ini sudah di halaman baru, ya. Oke. Ya, oke, seperti sudah. Kita kemudian chapter 4. Oke. Nah, kemudian mungkin untuk menambah menunjukkan bagaimana proses ini terjadi secara berkelanjutan, saya akan, di sini sebenarnya sudah ada, kita sudah punya sub-chapter 211, 212, saya akan menambahkan, saya akan mengcopy saja biar cepat, ya. Saya akan tambahkan ini, kemudian kita rubah nomor subchapternya, ya. Tujuan saya menambah ini sebenarnya adalah supaya kita bisa melihat bagaimana kalau halaman ini kita rubah, letak teksnya kita rubah, kita pindahkan ke halaman berikutnya, apa yang terjadi dengan table of content-nya. Oke, 2.3.2, ya. Oke. Nah, kita sudah punya banyak sekali. Tadi kita cuma punya 4 halaman, sekarang kita sudah punya hampir, ya, ada 6 halaman, ya. Nah, sehingga kalau kita scroll back ke table of content-nya, lalu kita pindah hover dulu ke area table of content, lalu kita klik kanan, kemudian di sini ada pilihan update, ya. Kita tinggal klik update, kemudian ada pilihan update page numbers only atau update entire table, ya. Ini nanti bedanya hanya kalau page number kita memang hanya merubah page number, tapi kalau entire table memang artinya kita setting ulang, ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan setting, misalnya isinya kita edit manual, ini bisa berubah kembali ke asalnya. Nah, kita pakai yang page number saja karena saya ingin menunjukkan nomor halaman. Nah, nomor halamannya ini otomatis berubah. Kalau Anda ingat tadi, misalnya chapter 2 itu ada di chapter 1 itu ada di halaman 2. Ini sudah langsung tercermin di sini. Chapter 3-nya ada di halaman 5, ya. Dan ini tadi sudah kita perpanjang, ya, kita tambah dengan sub chapter yang lain. Oke. Nah, bahkan tadi sepertinya yang ketinggalan, saya akan mundur dulu sebentar. Saya lihat di sini 211, kita balik ke stylenya, ini heading 2, oke. Heading 3. Ini 221 heading 3. Oke. Oke, nah ini saya sudah tambahkan teks, ya. Sehingga memang posisinya juga pasti berubah banyak, ya. Maka kita ulangi lagi update. Nah, kali ini kita akan coba dengan update entire table. Kita klik. Nah, maka tadi subchapter baru yang kita munculkan, ini yang tadinya belum termasuk, ini langsung masuk ke dalam table of content-nya. Jadi ini memang sangat cepat, ya, pekerjaannya, tidak terlalu rumit. Oke. Kita bisa melihat
tampilan table of content yang sudah lengkap dengan nomor halaman yang akan menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan heading yang kita buat. Jadi kuncinya di sini adalah penggunaan heading gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan heading yang sesuai, sudah cocok, maka dia nanti akan tercermin langsung otomatis di table of content. Nah, ini sementara kita akan hapus dulu karena saya akan menunjukkan satu lagi, yaitu namanya manual table, karena ini ada beberapa fungsi yang juga bisa kita tambahkan atau lakukan di sini ya. Nah, caranya gampang. Kalau kita sudah punya satu table of content di satu dokumen, kita tinggal klik references, kemudian kita bisa remove di sini ya. Kita remove dulu karena saya mau melakukan yang custom ya, custom table of contents. Oke. Klik remove. Nah, ini hilang otomatis ya. Nah, kita ulangi lagi, tapi sekarang saya akan menggunakan namanya custom table of content. Jadi klik table of content pada references, kemudian custom, kemudian nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini kita bisa menyeting apakah kita ingin menampilkan nomor halaman ya, apakah kita ingin misalnya nomor halamannya langsung nyatu dengan tulisan headingnya, atau kalau yang dalam normalnya kita menggunakan right align namanya, kita align ke sebelah kanan, jadi dikasih titik-titik itu otomatis gitu. Nah, kemudian titik-titiknya juga bisa kita ganti kalau mau, misalnya dengan garis seperti ini tergantung dengan format yang kita inginkan ya. Nah, kemudian juga levelingnya. Jadi level ini misalnya kalau kita bilang 3 di sini, maka levelnya itu akan ada heading level 1, level 2, level 3. Kalau kita cuma pilih 2 misalnya, nanti otomatis dia akan terdiri atas 2 level saja. Level ketiganya tidak dimunculkan. Nah, ini biasanya kalau teksnya cukup panjang, biasanya mungkin kita tidak memunculkan level 3 sampai seterusnya, ini kita bisa batasi di sini ya. Sementara kita akan biarkan saja dulu di level 3 level. Nah, bahkan di sini selanjutnya kita juga bisa ada opsi tambahan, kita bisa modifikasi misalnya fontnya berbeda, mana tahu kita ingin membuat table of content dengan font yang berbeda ya, yang tidak sama dengan konten aslinya. Nah, ini bisa dilakukan dengan options dan modify. Saya tidak akan perpanjang di sini, saya ingin menunjukkan yang ini saja. Nah, ini sudah otomatis berubah sesuai dengan pengaturan yang kita buat tadi. Nah, akan tetapi dengan menggunakan yang custom ini kita tidak punya isi yang namanya table of content ya. Nah, untuk ini maka saya akan menambahkan sendiri ya, dengan tulisan ya, kita tulis table of content, kemudian table of content-nya akan saya rubah menjadi heading level 1 ya, seperti pernah kita tunjukkan kemarin ya. Nah, kalau kita rubah menjadi heading level 1, lalu kemudian kita refresh ya, kita update. Nah, maka otomatis table of content itu akan masuk sebagai bagian dari table of content itu sendiri. Jadi halaman pertamanya table of content, ya, chapter 1 dan seterusnya seperti ini. Oke, nah ini adalah sedikit tutorial tentang menggunakan table of content dalam Microsoft Word. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita sudah menunjukkan tadi sekilas tentang bagaimana cara menggunakan table of content secara otomatis, dan saya yakin ini akan sangat membantu kita dalam mengelola teks atau dokumen, khususnya dokumen yang cukup panjang ya, yang artinya mungkin kita diminta untuk membuat report, membuat bahkan skripsi, ya, tesis dan lain-lain. Ini bisa kita sederhanakan langkah-langkahnya, dan bukan hanya sederhana dan mudah, tetapi juga memberikan konsistensi kepada pengaturan-pengaturan yang kita lakukan. Nah, ini sangat membantu, dan memang konsep dari word processors itu seperti Microsoft Word itu memang adalah membantu kita mengolah kata dan memformat sehingga dia mempermudah pekerjaan kita. Ya, tentu saja harus konsep dalam menggunakan teknologi adalah kemudahan. Kalau teknologi itu malah sulit, ya mungkin lebih baik kita pikirkan cara yang lain. Ya. Nah, demikian dari saya, dan saya insya Allah akan melanjutkan lagi dengan video-video terkait Microsoft Word pada episode-episode berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video baru yang saya tampilkan atau saya upload. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai di ujung. Kita bertemu lagi dalam video kita berikutnya.
Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Saya Deddy Kurniawan, sampai bertemu kembali.